Halo teman-teman semua, kembali lagi di playlist Belajar Tailwind CSS bersama saya Sandika Gali. Dan di episode ke-10 kali ini, kita akan belajar sesuatu yang dinamakan dengan Flexbox. Ya, jadi Flexbox ini adalah sebuah tipe display yang bisa kita terapkan pada elemen HTML kita, sehingga kita dapat dengan mudah mengelola layout dari elemen-elemen kita tadi. Ya, dan menurut saya topik mengenai Flexbox ini merupakan topik yang cukup penting untuk kita pahami, karena kedepannya pasti akan sering banget kita gunakan. Ya, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke materi Flexbox ini. Baik teman-teman, jadi melanjutkan lagi dari video sebelumnya, di mana kita sudah belajar mengenai responsive design. Kita sudah membuat beberapa desain yang berbeda tergantung dari breakpoint yang ada ya. Contohnya ini yang teman-teman lihat sekarang kita lagi ada di versi default atau versi mobile-nya. Lalu kalau kita perbesar sedikit, nanti kita masuk ke bagian small, seperti ini. Kalau kita perbesar lagi, kita masuk ke bagian medium. Ya, jadi sudah ada default, small, dan medium yang sudah kita tambahkan pada desain kita. Nah, di video kali ini, kita akan coba ubah lagi agar kita punya desain yang berbeda untuk lebar layar yang large. Ya, dimana nanti saya pengen memindahkan gambar yang kita punya ke sebelah kanan. Dan tulisan website, judul, paragraf, dan tombol akan ada di sebelah kiri. Jadi kita akan memecah layoutnya jadi dua bagian. Nah, untuk melakukan itu, kita butuh bantuan display flex atau grid ya. Tapi di video kali ini kita akan pelajari dulu mengenai flex. Jadi sekarang saya minta teman-teman buka dulu dokumentasi Tailwind-nya. Pertama-tama kita akan lihat dulu di bagian layout untuk display. Ya, jadi sekarang kita bisa memberikan display yang berbeda terhadap elemen kita menggunakan flex. Dengan menggunakan flex, nanti elemen-elemen yang ada di dalamnya itu perilakunya bisa kita atur menggunakan aturan flex. Ya, kalau teman-teman klik flex yang di sebelah kanan di sini, nanti kita bisa lihat tinggal memberikan elemen flex pada kontainer, maka semua elemen di dalamnya perilakunya akan berubah menjadi flex ya. Dengan menggunakan display flex ini memudahkan kita untuk membuat layout yang sebelumnya itu bisa dilakukan menggunakan float ataupun menggunakan position. Ya, dan untuk memberi perilaku pada elemen-elemen di dalamnya, itu kita lihat di sebelah kiri ada di bagian Flexbox dan grid. Ya, jadi Tailwind menggabungkan dua perilaku ini, display flex dan display grid. Nah, jadi teman-teman boleh baca-baca aja dokumentasinya di sini, atau nanti kalau kita butuhkan, kita akan kembali ke dokumentasinya. Ya, jadi sekarang saya minta teman-teman balik dulu ke codingannya, kita akan coba implementasikan apa yang mau kita buat tadi ya. Baik, sudah kembali ke sini. Jadi yang pertama-tama akan kita lakukan itu adalah saya ingin pada saat lebarnya large, seperti ini, itu saya ingin menyembunyikan gambarnya, karena saya ingin bikin gambar baru di bawah. Kenapa saya lakukan itu? Agar pengelompokan flexnya lebih mudah, ya. Contohnya kalau misalkan begini, saya balikin dulu ke sini ya. Kalau nanti si kontainer ini saya kasih flex, maka semua elemen yang ada di dalamnya itu perilakunya akan berubah jadi flex item, sehingga semuanya akan ngejejer. Coba ya kita kasih aja di sini sekarang flex gini. Kalau kita kasih flex untuk kontainernya, begitu kita refresh, teman-teman boleh lihat semua elemennya akan berjejer ya. Jadi flex item seperti ini. Nah, ini bukan yang ingin kita lakukan. Ya, jadi yang ingin kita lakukan adalah nanti di dalamnya itu kita akan bikin dua buah elemen baru. Jadi yang pertama ada div yang berisi semua elemen ini. Gitu ya. Jadi kita akan pindahkan div-nya nih. Kita cut dulu, kita bungkus semuanya sampai sini. Nah, jadi kalaupun kita kasih flex di sini, yang berubah jadi flex item adalah satu blok ini, bukan elemen-elemen di dalamnya. Nanti saya akan punya lagi satu div lagi di sini untuk menyimpan gambar, untuk menggantikan gambar yang ini ada di dalam. Jadi sekarang yang ingin saya lakukan setelah kita bikin div ini, kita akan hilangkan dulu gambarnya pada lebar layar large. Oke teman-teman ya, jadi sekarang kita akan kasih di sini gini. Ketika LG breakpoint-nya, maka kita bikin display-nya none. Cara bikin display-nya none itu cukup kasih hidden aja. Lihat ya, sekarang gambarnya ada. Kalau kita perbesar, ini lebar layar small, ini medium. Pada saat large, hilang. Jadi pada saat large kita nggak akan pakai yang itu, kita mau pakai yang ada di bawah. Sip. Sekarang kita bikin div baru di bawah sini di luar. Kita bikin div yang di dalamnya ada image. Nah, image-nya sama persis dengan yang di atas. Kita copy aja src-nya dan juga alt-nya laptop lagi. Nah, ini sekarang jadi muncul ya. Padahal nanti kita pengen munculnya saat large. Atau kita matikan dulu flex-nya ya, teman-teman ya. Nanti kita tambahin lagi. Hapus dulu. Sekarang harusnya ada di bawah.
Tapi kita pengen munculnya saat large aja. Jadi kita kasih kelas di sini. Awalnya ngumpet ya, jadi di lebar layar apapun dia hidden, jadi hilang. Tapi begitu large kita munculkan. Ya, munculkannya bisa kita kasih display block ya. Cukup tulis aja block. Atau biar hilang semua beserta div-nya, sebenarnya kita bisa pindahkan aja kelasnya ke sini ya. Nah, kita pindahkan ke situ. Jadi berikut div-divnya hilang ya. Ketika kita perbesar, nah sekarang jadi ada ya. Ini ketika di lebar layar large. Oke, sekarang kalau kita udah punya dua elemen seperti ini, kita cukup kasih dia flex. Supaya tadi jadi sebelah-sebelahan ya. Atau sekarang supaya gampang lihatnya kita nggak pakai live preview deh ya. Biar kita langsung lihat di browser yang ukurannya gede aja. Ini kita close. Sekarang kita kasih dulu ketika large, displaynya jadi flex. Oke, kita save dulu. Kita akan lihat hasilnya pakai default browser aja ya, open in default browser. Silakan teman-teman boleh buka di Chrome atau di Mozilla. Ini hasilnya. Jadi kalau kita scroll ke bawah, nah ini dia udah sebelah-sebelahan. Dan kayaknya kita bisa manfaatin lebar layar sebelah kiri kanannya dengan membuat max width-nya jadi makin lebar lagi. Oke, kita kasih di sini ketika large, kita kasih max width-nya full. Terus kita refresh. Nah, ini dia full. Saya pengen bikin gambarnya tuh mepet, jadi nggak ada paddingnya nih. Tapi di sebelah kiri pengen tetap ada. Jadi gimana kalau kita hapus dulu padding untuk kontainernya, lalu nanti kita kasih padding untuk div yang sebelah kiri. Kan sekarang kita udah punya dua div nih. Div kiri buat nyimpen semua ini, div kanan buat nyimpen gambar. Ya, sebenarnya tampilan gini udah cukup oke ya teman-teman ya. Tapi akan kita perbaiki. Kita balik ke sini. Jadi pada saat large, paddingnya hilang. Nih, PX-nya hilang. Jadi kita hilangkan PX-nya supaya mepet semua. Lihat, sekarang udah mepet. Tinggal yang kiri kita kasih PX lagi. Jadi kita kasihnya di sini aja. Ya, teman-teman tambahin kelas PX. Kita kasih yang gede lah ya. Atau P aja deh, supaya di keempat sisinya. Kita kasih 2 kali lipatnya. Kita kasih 12. Kita lihat, sip ya. Jadi sekarang udah ada jarak nih, kayak gini. Oke ya teman-teman ya, jadi kalau kita lihat responsifnya lewat Chrome, teman-teman bisa klik kanan inspect, lalu pilih dimensionnya jadi responsif. Ini kita pepetin ke kanan dulu. Nah ini kita bisa lihat jadinya kayak gini. Tuh agak kurang bagus ketika lebarnya baru saja berubah jadi large, gambarnya terlalu atas nih. Ini akan kita perbaiki. Gimana kalau kita bikin gambarnya ukurannya setengah layar teman-teman? Agak lebih gede ya. Kalau gini sih oke, kalau lebar besar, tapi kalau lebarnya segini, kurang oke nih. Kita perbaiki dulu. Gimana kalau kita kasih ukuran div yang sebelah kanan, itu ketika large, width-nya setengah layar. Nah kan kalau sekarang, ukurannya ditentukan oleh flex-nya, jadi udah fix gitu. Begitu saya refresh, ternyata malah makin kecil ya. Begitu kita kasih width-nya setengah, ternyata yang dilakukan oleh flex-nya adalah setengah dari ukuran inisialnya. Nah, ini karena perilaku flex tuh seperti itu. Kalau kita pengen bikin agar ukurannya itu bisa berubah-ubah, kita harus ubah juga di bagian flex grow dan flex shrink-nya. Ya, kalau teman-teman sudah pernah belajar flex, harusnya pernah tahu ya apa itu grow dan shrink. Nih, kalau kita kembali lagi ke dokumentasinya, di bagian flexbox dan grid kita masuk ke flex. Nah ini kalau kita mau kasih flex grow dan flex shrink sekaligus. Itu cukup kita kasih flex 1. Nah kita akan kasih flex 1 ke elemen yang sebelah kiri. Ya, jadi sekarang kalau kita kembali ke codingnya, kita kasihnya di sini, di div yang sebelah kiri. Jadi ketika large, kita kasih flex 1. Oh ya ini juga lupa ya, padding 12 ini hanya akan muncul ketika large. Ini saya lupa tambahkan. Silakan teman-teman tambahkan juga. LG P12, LG flex 1. Oke, kita balik ke webnya. Sekarang kita refresh. Nah, lihat sekarang gambarnya sudah cukup besar. Ya, ini oke lah ya. Jadi begitu di medium segini, begitu di large seperti ini. Nah, tapi ada yang kurang ya, sedikit aja. Begitu lebarnya segini, nah ini kurang bagus ya. Gambarnya kurang tinggi nih. Gimana kalau kita perbaiki ini? Kita coba kasih warna dulu deh di sini ya, di div yang sebelah kanan ya. Supaya kelihatan, nanti ini kita hapus lagi. BG red. Ini cara saya aja kalau pengen lihat elemen pembungkusnya ukurannya seperti apa. Kita lihat ya kalau di refresh. Nih, ternyata masih ada sisa di bawah. Saya pengen bikin gambarnya tuh full. Kalau diperbesar kan aman nih. Tapi kalau diperkecil, kita masih punya space. Nah, gimana caranya supaya gambarnya full?
Nah, ini cara ngakalinnya, kita juga butuh flex lagi nih, teman-teman. Jadi, elemen yang sebelah kanan, kita jadikan sebagai flex, sehingga elemen di dalamnya jadi flex item. Ketika elemen di dalamnya jadi flex item, maka nanti gambarnya akan memenuhi pembungkusnya. Kita coba ya. Kita balik ke sini, sekarang, pada saat large, itu displaynya nggak block, tapi displaynya flex. Ya, kita lihat. Kalau kita refresh, tuh, sekarang udah penuh. Tapi kekurangannya adalah gambarnya kena stretch. Tingginya udah sesuai, saya udah suka. Tapi gambarnya jadi stretch. Supaya menghindari stretch, kita butuh object cover ya. Ini udah pernah kita coba. Jadi gambarnya tinggal dikasih kelas object cover. Oke, ini nggak perlu pakai LG karena pada saat di lebar layar kecil pun dia hilang ya. Jadi nggak usah khawatir. Kita balik sini, kita refresh. Nah, sekarang kalau dikecilin dia penuh tuh ya. Nanti teman-teman tinggal mainin lagi positionnya kalau mau ya. Tinggal pakai object center kalau gambarnya terlalu mentok ke atas atau mentok ke bawah. Tuh, gimana menurut teman-teman? Lumayan lah ya. Sekarang saya mau tambahin sudut melengkung di sebelah kiri atas dan kiri bawah. Caranya kita kasih rounded khusus yang left-nya aja. Yang kanannya nggak akan karena saya suka ini udah nempel gitu ke layarnya. Kita tinggal kasih rounded tapi khusus untuk left. Kalau left tuh berarti kiri atas dan kiri bawah. Kita kasih yang paling gede aja ya. 3XL. Atau full. Coba ke 3XL dulu. Nah, tampilnya seperti ini. Tapi karena masih ada background merahnya, kita hapus dulu. Background merahnya kita hapus yang ini. Kita lihat lagi. Oke, sip ya. Jadi sudah melengkung. Seperti ini. Kalau mau lebih melengkung lagi, sebetulnya bisa pakai full. Tapi jadinya dia setengah lingkaran ya. Tuh, seperti itu. Tapi kalau ini yang kalian inginkan juga boleh juga ya. Jadi tampilnya begini. Agak unik. Kalau mau satu sisi aja juga bisa. Misalkan untuk yang kiri atas, maka nulisnya TL, top left. Nah, nanti gambarnya jadi gini. 1/4 lingkaran. Tuh, kalau kalian mau gambarnya unik seperti ini boleh. Tapi kalau misalkan mau balik lagi jadi rounded left-nya aja, ya boleh juga. Oke, itu dia. Untuk responsif pada kasus kita. Kalau kalian mau tambahkan lagi responsif untuk breakpoint yang lebih besar, silakan. Saya mau sampai di large saja. Sip ya teman-teman ya. Mudah-mudahan paham tadi sedikit mengenai flex. Tapi supaya teman-teman lebih paham lagi, gimana kalau kita tambahkan satu studi kasus lagi. Ceritanya di bawahnya, di bawah sini, kita bikin satu buah bagian untuk nampilin beberapa gambar sebagai galeri ya. Kayaknya lebih seru tuh. Oke, jadi sekarang caranya kita akan bikin sebuah komponen di bawah sini supaya nanti kita bisa memakai fitur-fitur flex yang lebih lengkap lagi. Sekarang saya mau bikin judulnya dulu, judul sectionnya langsung aja pakai H2 lah ya, nggak usah pakai div dulu. Ini kita kasih tulisan misalnya my gallery. Terus kita kasih kelas di dalamnya atau kita tampilkan langsung deh. Kita klik kanan, pilih live preview, show preview lagi. Sekarang kita fokus dulu untuk yang versi mobile-nya. Jadi saya kecilin dulu layarnya, kita fokus di sini ya. Kita kasih dulu supaya ada jarak atas bawahnya. Kita kasih margin topnya 24 agak gede. Terus kita kasih margin bottomnya kecil aja 10 ya. Supaya ada jaraknya tuh. Baru kita style tulisannya. Pertama kita kasih dia di tengah dulu. Terus bold. Ya, jadi text center, font bold. Gedein ukurannya. Text misalnya 3XL. Terus warnanya kita kasih text slate 700 lah. Biar nggak terlalu hitam. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang di bawahnya kita mau bikin kontainer buat nyimpan gambar-gambarnya. Nanti gambarnya kita akan bikin dalam bentuk card. Jadi ada gambar, ada judul, ada caption ya. Silakan bikin div baru, kita kasih kelas kontainer. Terus juga kita kasih padding ya. Padding atau margin auto dulu deh. MX auto supaya di tengah, baru kasih padding di sumbu X-nya ukurannya 6. Supaya nggak terlalu mepet kiri kanan ya, seperti biasa. Di dalamnya, kita bikin satu dulu card-nya. Nanti kalau udah satu oke, kita duplikat untuk card yang lain. Jadi saya mau bikin div yang kelasnya rounded. Kalau mau langsung, teman-teman bisa langsung tulis titik di sini ya. Jadi ditempelin semua. Ini pakai fiturnya emmet. Terus ada shadow-nya. Coba gini dulu ya. Ini buat card pembungkusnya. Terus di dalamnya, yang pertama gambar dulu. Jadi ada IMG. Gambarnya kita akan ambil dari Unsplash lagi. Jadi saya bisa copy aja lah yang ini. Kita copy, simpan ke sini. Tulisannya kita kasih image caption aja. Karena saya nggak tahu gambarnya apa nanti. Supaya scrollnya hilang ya daripada bolak-balik, kita matiin dulu deh scrollnya di sini. Scroll smooth matiin dulu. Supaya langsung pindah tuh. Jadi nggak pusing lihatnya.
Oke, balik lagi. Image-nya sudah, kita kasih lebar yang maksimal ya. Jadi kita kasih kelas W full, baru di bawahnya kita butuh judul dan caption. Judulnya pakai div aja lah ya, nggak usah pakai heading. Div misalnya card atau image title. Kita kasih kelas. Oh, atau kita bungkus dulu deh. Kita bungkus ke dalam sebuah div. Gini. Jadi nanti ada judul dan ada paragraf. Gini. Kita kasih lorem 10 kata aja. Ya, jadi ini dibungkus supaya bisa kita kasih padding. Kelas padding untuk sumbu X 6, padding untuk sumbu Y 4. Sudah, untuk image title-nya kita kasih bold, font bold, ukurannya agak besar, teks XL, kasih margin bottom-nya 2, warnanya juga teks slate, berapa nih? Kita kasih 700 juga. Oh, gimana kalau fontnya ya? Kita kasih font inter juga. Supaya semua tulisannya jadi inter. Udah, tinggal paragrafnya kita kasih style. Hurufnya jangan terlalu besar. Kita kasih small gitu ya. Nah, sudah kecil. Warnanya juga. Kita kasih teks slate. Lebih mudah lagi, jadi 600. Sip, sudah ya. Oh, ini melengkungnya nggak kelihatan karena image-nya bablas. Berarti pembungkusnya atau card-nya harus kita kasih overflow hidden. Supaya sudutnya tumpul, kelihatan ya. Tuh. Menurut kalian sudutnya kurang tumpul nggak? Rounded. Kita kasih MD. Nah, supaya kelihatan melengkung ya, MD aja. Oke, sip ya. Ini satu card, ini style dasarnya. Ini udah oke. Tuh, jadi kalau saya perbesar, udah mengikuti, ini belum ada responsifnya, jadi dibuka dimanapun, gambarnya tetap besar seperti ini ya. Dia ngikutin kontainernya. Oke, sekarang kalau kita coba bikin beberapa gambar, harusnya kan ke bawah. Kita bikin 3 aja. Tuh, 2. Nah, ini, oh, cuma 2, refresh dulu. 1, 2, 3. Ya, tapi terlalu nempel. Berarti kita kasih margin bottom untuk setiap gambarnya. Teman-teman boleh hapus dulu gambarnya, terus duplikat lagi, atau langsung aja tulis juga boleh. Kita kasih di sini ya. Di card setiap gambarnya, kasih margin bottom 2 aja. Sini juga. MB2. Satu lagi di sini. MB2. Cukup nggak? Oh, terlalu mepet ya. Kita kasih 10 aja ya. 10. Ini 10. Satu lagi 10. Nah, segini cukup. Jadi ini yang akan tampil di versi mobile. Sekarang kita masuk ke breakpoint berikutnya untuk small. Di sini ya. Jadi pada saat small, apa yang pengen kita ubah? Gimana kalau kita bikin supaya gambarnya jadi 2 ya. Setiap baris gambarnya ada 2. Atau istilahnya kita bikin dia 2 kolom. Jadi apa yang akan kita lakukan? Kita akan tentukan lebar yang fix untuk setiap card-nya, khusus di lebar layar small. Tapi itu hanya bisa dilakukan ketika card-nya kita kasih flex. Kita coba hapus dulu card-nya, sisakan 1. Hapus dulu. Jadi yang pertama adalah gini. Kontainernya itu kita ubah pada saat small, display-nya berubah jadi flex. Kan defaultnya dia adalah block ya. Kita ubah jadi flex. Oke, kalau misalkan ini kita lakukan, sebenarnya begitu kita duplikat card-nya, seperti ini. Lihat, ketika saya geser, pada saat small, dia udah otomatis berjejer. Udah menyesuaikan nih tempatnya tuh. Tapi, saya kan pengennya pada saat di small itu nggak 3, tapi 2. Nah, gimana caranya? Jadi kita harus kasih lebar dulu untuk tiap-tiap card-nya ya. Saya kembalikan lagi card-nya jadi cuma tinggal 1. Supaya nggak perlu copy-paste 3 kali. Contohnya gini, ini card ya. Pada saat small, saya mau ganti width-nya itu jadi misalnya 64. Jadi pada saat small, width-nya, ini harus di-refresh dulu, jadi segede gini. Sehingga kita bisa simpen 2 sebelah-sebelahan. Sehingga kalau sekarang saya copy lagi, card-nya jadi 3 aja dulu ya. Nah, ternyata nggak berubah ya, padahal sudah saya atur lebarnya, tapi lebarnya nggak ngikutin 64, ini lebih kecil dari 64 teman-teman. Kenapa? Karena perilaku flex lagi. Kita harus ngasih tahu bahwa kalau lebarnya sudah sesuai, jangan maksain nambah. Ini kalau saya tambah 1 lagi ya,
Saya tambahin satu lagi, terus nambah dia. Nggak pernah turun ke bawah. Nah, kita harus kasih tahu kalau udah cukup, jangan terus-terusan ditambah ke sebelah kanan. Nah, itu caranya dengan menambahkan flex wrap pada pembungkusnya di sini. Jadi kita kasih di sini ketika small dan lebar layar di atasnya kita kasih flex wrap. Nah, tuh teman-teman lihat sekarang dia mengikuti lebar yang kita mau dan kalau udah nggak cukup turun dia. Oke ya, dan kalau teman-teman pengen ada jarak nih ya di sekitarnya kita bisa kasih gap. Itu perilakunya flex juga. Small gap misalnya 6. Jadi ada jaraknya. Nah, tapi sekarang ini ke bawah ya, bawahnya. Tapi sebelum kita benerin yang ini, kita akan benerin dulu supaya gambarnya itu berada di tengah-tengah. Karena sekarang, ini kalau saya kasih di sini aja deh. BG red lagi ya. Seperti biasa, untuk mengetahui halaman kita. Tuh, ini nggak di tengah. Supaya di tengah, kita bisa kasih ketika small. Harusnya teman-teman udah tahu, ini udah sering kita coba pakai justify center. Supaya dia persis ada di tengah. Atau gimana kalau kita kasih cardnya backgroundnya putih dulu ya. Di sini nih. Kita kasih aja di sini BG white. Nah, kita harus kasih untuk semuanya. Nggak apa-apa lah, di copy aja ya. Copy ke sini. Satu lagi copy ke sini. Tuh, lihat. Sekarang jadi rapih nih. Udah 2 sesuai keinginan kita. Ketika di lebar layar small, 2 kolom. Ini nanti menyesuaikan. Kalau ada 3, maka yang satu akan di tengah karena kita kasih justify center. Sip ya teman-teman, sekarang kita masuk ke lebar layar medium. Nih, kalau di lebar layar medium itu seperti ini. Sebenarnya oke juga, tapi gimana kalau kita bikin si cardnya lebih lebar karena kita punya space yang agak besar nih. Kita bikin lebih lebar. Jangan dibikin 3 dulu, nanti 3 itu ketika large deh. Jadi yang akan kita lakukan sekarang gini, cari tiap-tiap cardnya. Ini ya berarti ya. Oh ini yang pertama nih, ini yang pertama. Ini card yang pertama. Ketika small, width-nya 64. Tapi ketika medium, kita kasih width-nya 80. Supaya lebih gede lagi. Ya, silakan kopikan ke 3 card-nya. Copy ke sini. Lalu copy ke sini. Nah, lihat sekarang nambah besar dia. Kalau kita geser, ini small, ini medium. Jadi lebih penuh lah gitu ya. Oh ya, kita belum benerin margin bottom-nya nih. Margin bottom-nya kita hilangin karena kita mau pakai gap-nya. Jadi caranya mulai dari SM ya. Tadi kita lupa tambahkan di card-nya di sini. Sebelumnya aja deh. Kita kasih, ini yang paling atas bukan? Oh bukan, ini yang paling atas. Ini kan tadi margin bottom-nya 10. Kita reset. Ketika SM, margin bottom-nya balikin ke 0. Tuh, supaya yang dipakai adalah gap-nya. Oke, lakukan untuk semuanya. Kita tulis di SM karena supaya diterapkan di semuanya. Tulis di sini setelah BG white, satu lagi setelah BG white. Nah, sudah ya. Jadi ini ketika small, medium. Sip. Selanjutnya ketika large. Ketika large, baru kita mau bikin supaya 3 kolom ya. Karena muat nih kayaknya kalau 3 kolom. Tapi nggak 80, kita kecilin lagi di sini. Scroll lagi ke yang paling atas. Ini ya. Ketika large, width-nya kita bikin 72. Lebih kecil lagi tapi lebih besar dari 64. Copy-in. Copy ke sini. Copy ke sini. Nah, sekarang lihat. 2 kolom. Masih 2 kolom lebih besar. Ketika di large, 3 kolom. Ini udah keren banget nih. Sekarang kalau misalkan kita tambahkan card-nya ya. Coba kita copy lagi card-nya jadi 5 misalnya. 4, 5. Nah ini. Ini ketika di mobile, small, tuh jadi 5 ada di tengah. Medium, large. Tuh, ya mantap. Sekarang kita udah terapkan si flexbox-nya untuk semua lebar layar. Teman-teman kalau mau nambahin buat yang XL, silahkan. Tapi kalau misalnya nih, jarak yang teman-teman kasih, itu nggak mau di tengah semua seperti ini. Kita pengen jaraknya tuh semuanya rata ya. Ini kan kiri kanan lebih besar. Kita bisa ganti, jangan pakai justify center. Teman-teman masih ingat? Kita bisa pakai justify evenly. Nah, ini juga perilakunya flexbox. Sekarang, semua jaraknya sama di lebar layar manapun. Lihat nih. Ini di mobile, small, semua jaraknya sama.
medium, semua jaraknya sama. Terakhir di large tuh, semua jaraknya sama. Ini sama ini sama ini sama. Begitu pula yang bawah, kiri, tengah, kanan sama. Ya. Dan terakhir yang perlu kita lakukan hanya menghapus background-nya saja. Sip. Kita lihat sekali lagi versi mobile, small, medium, large. Keren ya. Kalau kita buka di browser, kita refresh. Nah, sekarang ini sudah mengikuti sesuai dengan jumlah gambar yang kita miliki ya. Ini udah enak banget dilihatnya. Oke, jadi itu dia penggunaan Flex. Baik teman-teman, jadi itu tadi bagaimana cara kita menggunakan utility class Flexbox pada Tailwind. Mudah-mudahan teman-teman paham cara menggunakannya. Kalau misalkan teman-teman masih bingung tentang materi Flex, apa itu Flex, gimana cara pakainya, maksud dari tiap-tiap propertinya apa, teman-teman boleh ikuti dulu playlist mengenai Flexbox di channel ini. Ya, dan di video berikutnya akan lebih seru lagi, kita akan mencoba display yang berbeda, yaitu menggunakan grid. Ya, bagaimana cara menerapkan grid pada Tailwind CSS. Jadi itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandi Gagali pamit dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.